tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Siapa bilang perguruan tinggi tidak bermain? Makanya dalam hal ini harusnya Kementerian Sains dan Teknologi menurunkan dirjennya untuk memeriksa ke UGM. Isu ijazah palsu Jokowi kembali ramai. Kali ini makin liar, apalagi di media sosial beredar berbagai indikasi yang dianggap janggal. Publik bertanya-tanya, kalau memang asli, kenapa nggak ditunjukkan aja? Argumennya ini bukan soal privasi, tapi soal legitimasi seorang kepala negara. Isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah mencuat beberapa tahun terakhir, bahkan sejak periode pertama Jokowi sebagai presiden. Pada 2022, penulis Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menuduh ijazah SD, SMP, SMA hingga UGM milik Jokowi tidak asli. Namun, UGM tegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah mereka, lulus tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan. Gugatan Bambang Tri yang menyebut semua ijazah Jokowi palsu sempat viral, tapi akhirnya ditolak pengadilan karena dianggap tidak cukup bukti. Kasusnya pun kemudian tenggelam. Maret 2023, Bambang ditangkap polisi dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Pada tahun 2024, isu ijazah Jokowi kembali mencuat. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA mengklaim mengantongi bukti baru dan mendesak pengadilan mengusut ulang kasus ini. 16 April 2025, isu ini makin ramai setelah TPUA mendatangi langsung rumah Jokowi dan berhasil menemuinya, meski harus pulang dengan tangan kosong. Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan itu dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ahli digital forensik dan juga perwakilan TPUA Rismon Sianipar menemukan sejumlah kejanggalan pada ijazah hingga skripsi Jokowi. Pertama, skripsi itu menggunakan font Times New Roman yang seharusnya belum ada pada tahun 1985. Kedua, warna kertas pada lembar pengesahan lebih muda dibandingkan kertas isi skripsi. Ketiga, nama pembimbing di lembar pengesahan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sedangkan Jokowi saat temu alumni mengaku pembimbingnya adalah Kasmujo. Keempat, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji. Kelima, tidak ada bukti nyata keikutsertaan Jokowi dalam kegiatan KKN. Padahal KKN adalah mata kuliah wajib di UGM sejak tahun 1979. Keenam, terdapat beberapa skripsi mahasiswa UGM keluaran tahun 1985 yang diduga fiktif karena tidak ada tanda tangan pembimbing, penguji maupun dekan. Sebuah skripsi tidak bakal dikatakan skripsi jika tidak ada tanda tangan pembimbing, penguji maupun dekan. Saya dosen. Jadi, penguji memverifikasi konten. Tanda tangan penguji memverifikasi konten bahwa telah dilakukan ujian skripsi. Kalau dekan memverifikasi bahwa telah terjadi ujian skripsi. Jadi itu harus full. Kalau menurut saya ya ada dua kemungkinan. Satu, mereka itu fiktif. Yang kedua adalah mereka tidak fiktif tetapi lulus dari Fakultas Kehutanan. Ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya ini disobek terus digantikan ya agar sesuai dengan teknologi yang ada pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Rismon juga melakukan analisis wajah menggunakan teknologi AI berbasis deep learning. Ia mencocokkan foto Jokowi di ijazah dengan wajah Jokowi di berbagai fase hidupnya, dan hasilnya tingkat kecocokannya sangat rendah. Justru foto di ijazah tersebut dinilai lebih cocok dengan Dumatno Budi Utomo yang merupakan sepupu Jokowi. Sebelumnya saya kalibrasi dulu
model-model tersebut, apakah dia bisa mendeteksi orang yang sama dengan versi yang muda. Contoh, saya lakukan pencocokan ya dari versi Pak Prabowo waktu tua dan muda, Pak Anies Baswedan tua dan muda, Pak Luhut Binsar juga tua dan muda, Pak Joko Widodo tua dan muda, tetapi yang bukan di ijazahnya ataupun di wisudanya. Nah, itu model itu bisa mendeteksi kecocokan rata-rata di atas 80% matching, Pak. Nah, ketika kita bandingkan ke Dumatno, ternyata lebih cocok di atas 50%, bahkan ada yang dengan model VGG atau yang lain itu ya, itu di atas 70 sampai 80%. Karena memang kalau saya lihat dengan algoritma deskriptor ya deskriptor itu melakukan pencocokan titik-titik kunci di wajah, itu memang kurva dari bibir bawah memang lebih cocok ke Dumatno, dan kelancipan ya slope dari tepi dari hidung itu memang lebih sesuai ke Pak Dumatno, tepi-tepi dari hidung, otot-otot hidung tersebut gitu. Berikut adalah foto ijazah Jokowi. Kami coba menyandingkan dengan foto ijazah alumni UGM di tahun yang sama, 1985. Ijazah ini adalah milik Frono Jiwo dan Bambang Nur Cahyo. Kalau memang itu bukan Pak Jokowi lalu diakui sebagai Pak Dumanto, lalu kenapa foto itu ada di buku alumni pertama kan? Ada di ijazah, ketiga ada di buku nikah. Buku nikah Ibu Riana sama Pak Jokowi itu kan sama semuanya foto itu. Pakai kacamata terus Pak Jokowi kalau tidak salah pakai dasi gitu. Ya maksud saya ini kan sudah menjadi fitnah yang brutal jadinya. Masa Ibu Riana nikah sama Pak Budi Utomo? Kan logis kita kan begitu jadinya. Saya melihat bahwa teman-teman ini sakit hati, bisa juga karena disuruh orang atau mengadu domba, atau dalam politik kalah, atau yang punya ambisi jabatan, ya kan, terus tidak dapat, gitu loh. Karena ada beberapa itu yang saya kenal dari 2014, 2019, bahkan mereka juga mendukung Pak Jokowi ya, ataupun yang tidak. Jadi ketika mereka kalau dalam politik tidak mendapat jabatan, mereka sakit hati, ya kan? Memang jiwanya sakit, otaknya sakit, hatinya sakit, mereka mulailah mengadu domba. Hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi UGM yang dengan tegas membantah tuduhan terkait keaslian ijazah Jokowi. Mereka menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM dan semua dokumen terkait kelulusan Jokowi telah diverifikasi dan tidak ada yang mencurigakan. Itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. UGM mengundang sejumlah alumni teman satu angkatan Jokowi. Salah satu dari mereka menunjukkan foto-foto termasuk foto wisuda yang merupakan dokumentasi pribadi yang ia simpan sejak lama. Beberapa pihak menduga UGM melindungi Jokowi terkait polemik ijazahnya. Tudingan ini dikaitkan dengan sosok Pratikno yang dulu menjabat sebagai rektor UGM dan kemudian dipinang menjadi Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Jokowi. Kecurigaan muncul karena hubungan politik ini dinilai bisa mempengaruhi transparansi dokumen ijazah yang seharusnya lebih terbuka. Siapa bilang perguruan tinggi itu tidak bermain? Makanya dalam hal ini harusnya Kementerian Sains dan Teknologi menurunkan dirjennya untuk memeriksa ke UGM. Gitu loh. Karena apa? Kementerian saat itu pernah menutup perguruan tinggi. Kalau kita alasannya bahwa siapa yang mengeluarkan ijazah, itulah otoritas tertinggi mengatakan bahwa itu ijazah asli. Tidak. Karena sudah pernah terjadi presiden seperti itu. Perguruan tinggi ditutup karena jual beli ijazah.
Pertanyaan lanjutan, masa sih sekelas UGM melakukan itu? Siapa bilang? Peluang, probabilitas untuk itu tetap ada, Pak. Dan kalau lihat misalkan dalam 6 bulan terakhir itu rame-ramenya di bulan-bulan tertentu saja. Oktober rame, Desember hilang. Oktober itu berarti Oktobernya itu sama pelantikan ya. Betul, awal-awal Oktober sampai, jadi kalau lihatnya itu 7 Oktober puncaknya itu. Lalu 19 Oktober rame, 21 Oktober kan pelantikan. Iya. Jadi tidak ada yang narasinya sama. Recall kan tadi Mas. Iya, narasinya sama, akunnya sama. Tidak ada yang berbeda. Yang kali ini perbedaannya hanya mereka mampu mengumpulkan banyak orang, menggeruduk UGM dan rumah Jokowi. Menanggapi ini, Jokowi tidak tinggal diam. Ia memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Pengacara Bambang Tri di kasus ijazah Jokowi, Ahmad Khozinuddin, mengatakan usai pertemuan Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya kepada wartawan, namun tidak boleh direkam. Nah, setelah tim itu keluar, wartawan diundang ada 11 orang, dikasih tahu tapi nggak boleh mutu, nggak boleh video, semua taruh di luar. Artinya kan bohong. Wartawan kan bukan perintah pengadilan. Kalau memang benar dia konsisten, ya harusnya dia nggak keluarkan juga. Itu kan seolah-olah dia mau membangun persepsi narasi. Loh, wartawan sudah membuktikan. Lah kalau wartawan nggak bisa membuktikan dong, dia hanya hadir suruh ngeliat udah. Nggak bisa wartawan ngecek ini benar nggak fontnya seperti yang dikatakan oleh Risman Hasiolan Sianipa. Fontnya benar nggak, spesimen tanda tangannya benar nggak, pejabat di situ benar nggak, kualitas kertasnya benar nggak, ya karbonnya, kemudian tintanya benar nggak. Kan yang dipersoalkan itu kan ijazah itu asli atau tidak. Bukan ada atau tidak ijazahnya, bukan. Asli atau tidak. Kalau persoalannya ada atau tidak, dilihat, oh ada, udah selesai. Kan yang dipersoalkan bukan itu. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, konsekuensinya besar. Semua pencalonannya dari wali kota sampai presiden bisa dianggap cacat administrasi karena keabsahan ijazah adalah syarat mutlak saat mendaftar ke KPU. KPU Solo membentuk tim khusus untuk menelusuri dokumen pencalonan Jokowi pada Pilkada 2005 dan 2010. Tim ini menyisir ulang data dan regulasi yang berlaku saat itu, menyusul gugatan yang meminta transparansi berkas pencalonan. Lalu, mampukah Jokowi mengakhiri isu ijazah palsu yang terus bergulir liar ini, dan maukah dia membuktikan keasliannya di ruang sidang?